Kisah teladan generasi terbaik. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Kisah teladan generasi terbaik. Abu Ayyub Al-Ansari. Sahabat mulia ini bernama Khalid bin Zaid bin Khulaib. Ia berasal dari Bani Najjar, berkunyah Abu Ayyub. Nisbahnya ke kaum Ansar, dialah Abu Ayyub Al-Ansari. Siapakah dari kaum muslimin yang tak mengenalnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat derajat dan namanya baik di negeri barat maupun timur, tak kala rumahnya terpilih sebagai salah satu tempat persinggahan Nabi SAW ketika Nabi melakukan hijrah ke kota Madinah. Sungguh, suatu hal yang patut dibanggakan dari Abu Ayyub Al-Ansari. Di balik singgahnya Rasulullah SAW di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, terdapat sebuah kisah yang teramat manis untuk disebutkan. Kisah yang sangat nikmat dan enak untuk senantiasa diulang-ulang. Kala itu, sampailah Nabi SAW di kota Madinah. Hati sanubari penduduk kota itu menerima kedatangan sang dambaan dengan penuh pemuliaan layaknya seorang utusan yang dimuliakan. Mata-mata memancarkan cahaya kerinduan kepada seorang kekasih yang datang kepada mereka. Pintu hati mereka terbuka untuk seorang yang menyinari kegelapan yang sebelumnya menyelimuti mereka. Segera, pintu-pintu semua rumah terbuka menyambut kedatangan sang dambaan agar ia berkenan singgah di rumah terbaik. Namun, Rasulullah SAW singgah sebentar di daerah Kuba sebelum kota Madinah selama 4 hari. Beliau membangun sebuah masjid di tengah-tengah kampung itu. Itulah masjid pertama yang dibangun di atas ketakwaan. Kemudian, beliau keluar mengendarai unta. Para pemuka kota Yasrib memenuhi jalan-jalan. Semua menampakkan penyambutannya. Semua berharap agar Rasulullah SAW berkenan untuk singgah di rumah mereka. Mereka senantiasa memegang unta Nabi SAW sambil berkata, "Singgahlah di tempat kami, wahai Rasulullah, selama yang Anda mau." Kemudian, Rasulullah menjawab, "Biarkan unta itu. Ia sedang diperintah." Kemanapun unta itu berjalan, mata-mata selalu senantiasa mengikutinya. Di manakah unta itu akan berhenti? Hati-hati pun berdebar menunggunya. Siapakah yang akan menjadi pilihan unta itu? Setiap unta itu melewati sebuah rumah. Kesedihan terpancar dari pemilik rumah. Seakan ia telah putus asa. Namun, orang berikutnya bergembira dengan semua, berharap unta itu bisa berhenti di rumahnya. Unta tetap saja berjalan. Orang-orang antusias di belakangnya. Rasa penasaran memenuhi mereka. Siapakah orang yang beruntung dan bahagia yang akan dipilih? Hingga akhirnya, unta itu berhenti di sebuah halaman kosong di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Unta itu menderum di tempat itu. Sejenak, unta itu melompat dan berjalan sebentar. Rasulullah SAW pun segera melepas tali kekangan unta. Namun, unta itu kembali ke tempat semula, tempat yang pertama kali dipakai unta untuk menderum. Terpancarlah rasa kegembiraan di hati Abu Ayyub Al-Ansari ketika itu. Dengan segera ia menyambut beliau, seolah-olah ia sedang memikul harta simpanan dunia, lalu memboyongnya ke dalam rumahnya. Rumah Abu Ayyub waktu itu bertingkat. Di lantai atas terdapat kamar-kamar. Di antara kamar-kamar itu ada yang dipakai sebagai tempat penyimpanan harta dan perhiasan pribadi maupun keluarga. Ia pun mengosongkan kamar-kamar itu agar Rasulullah SAW bisa tinggal di sana. Namun, Rasulullah SAW lebih memilih untuk tinggal di lantai bawah. Abu Ayyub hanya bisa mengikuti perintah beliau.
Lalu ia mempersilahkan beliau untuk bebas memilih kamar mana yang paling disuka. Malam pun menjelang. Rasulullah SAW hendak menuju pembaringan. Abu Ayyub dan istrinya pun naik ke lantai atas. Tak kala mengunci pintu kamar, tiba-tiba Abu Ayyub menoleh ke arah istrinya dan berkata, "Celakalah engkau. Apa yang telah kita lakukan? Apakah kita akan membiarkan Rasulullah SAW berada di bawah, sedangkan kita berada di atas beliau? Dan apakah kita akan berjalan di atas Rasulullah SAW? Apakah kita akan berjalan di antara beliau dan wahyu? Sungguh, pasti kita akan celaka." Serba bingung dan penuh khawatir. Itulah yang dirasakan oleh Abu Ayyub dan istrinya pada malam itu. Sementara Rasulullah SAW kala itu tidak mengetahui apa yang telah terjadi pada keduanya. Rasa tenang sepertinya tidak mereka dapatkan malam itu. Hingga akhirnya kedua orang itu mencari tempat yang tidak berada persis di atas Rasulullah SAW. Keduanya senantiasa berada di tepi kamar dan menjauhi daerah tengah. Subuh menjelang. Abu Ayyub berkata kepada Rasulullah SAW, "Demi Allah, kami tak bisa memejamkan kedua mata ini tadi malam." Kemudian Rasulullah bertanya dengan penuh heran, "Kenapa wahai Abu Ayyub?" Kemudian beliau menjawab, "Aku selalu teringat bahwa aku berada di atas, sementara Anda berada di bawah. Dan tak kala aku bergerak, pasti akan ada debu yang menjatuhi Anda, sehingga aku telah menyakiti Anda. Berarti aku telah memutus antara diri Anda dan wahyu." Kemudian Rasulullah mencoba menghibur Abu Ayyub dengan berkata, "Tenanglah wahai Abu Ayyub. Sesungguhnya kami lebih senang apabila berada di bawah, karena banyaknya orang yang akan berkunjung dan singgah kepada kami." Kali ini malam sangat dingin. Sebuah bejana penyimpanan air di lantai atas pecah. Airnya pun tumpah. Kami mencegah air itu dengan selimut milik kami satu-satunya, agar jangan sampai mengenai Rasulullah SAW di lantai bawah. Pada pagi harinya, aku pun segera menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, sungguh, aku tidak ingin berada di atas, sementara Anda berada di bawah." Maka beliau pun menerima usulan tersebut. Beliau akhirnya naik ke lantai atas, sedangkan Abu Ayyub dan istrinya turun ke lantai bawah. Rasulullah SAW tinggal dan singgah di rumah Abu Ayyub selama lebih kurang 7 bulan. Hingga selesailah pembangunan masjid di halaman tempat unta itu menderum. Setelah itu, beliau berpindah ke kamar-kamar di sekeliling masjid yang disediakan untuk para istri beliau. Jadilah Rasulullah SAW sebagai tetangga Abu Ayyub. Betapa mulia kedua orang yang saling bertetangga itu. Kecintaan Abu Ayyub kepada Rasulullah SAW memenuhi lubuk hati dan sanubarinya. Sebaliknya, Rasulullah SAW juga sangat mencintai Abu Ayyub Al-Ansari. Kecintaan yang menghilangkan noda-noda di antara kedua orang itu. Seakan rumah Abu Ayyub adalah rumah beliau sendiri. Itulah yang dirasakan Rasulullah SAW tak kala memandang rumahnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita, Umar bin Al-Khattab melihat Abu Bakar keluar menuju masjid di bawah sengatan terik matahari di pertengahan siang. Kemudian Umar bertanya dengan heran, "Wahai Abu Bakar, apa yang menyebabkan dirimu keluar jam-jam segini?" Abu Bakar menjawab, "Aku keluar karena rasa lapar yang sangat." Kemudian Umar berkata, "Demi Allah, aku juga merasakan hal yang sama." Ketika mereka berdua berada di tempat itu, Rasulullah SAW keluar dan menemui keduanya. Kemudian beliau bertanya, "Apa yang menyebabkan kalian berdua keluar jam-jam segini?" Mereka berdua menjawab, "Demi Allah, tidaklah yang menyebabkan kami berdua keluar
selain rasa lapar yang amat sangat kami rasakan. Kemudian Rasulullah SAW pun berkata, "Demi Allah, Zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah yang menyebabkan diriku keluar, melainkan rasa lapar yang juga aku rasakan." Ketika orang itu berlalu, mereka menuju rumah Abu Ayyub. Dahulu, Abu Ayyub senantiasa menyimpan makanan buat Rasulullah SAW. Kalau beliau terlambat atau tidak datang, maka makanan itu diberikan kepada keluarganya. Sesampainya di rumah itu, Ummu Ayyub keluar, kemudian mengatakan, "Marhaban, wahai Nabi Allah dan orang yang bersamanya." Kemudian Rasulullah bertanya, "Abu Ayyub, di mana dia?" Suara Rasulullah SAW terdengar oleh Abu Ayyub. Saat itu, ia sedang bekerja di kebun kurma di dekat rumahnya. Dengan segera ia pun menyambut kedatangan beliau. "Marhaban, wahai Nabi Allah dan orang yang bersamanya. Wahai Rasulullah, tidak biasanya ada datang jam segini." Kemudian Rasulullah menjawab, "Iya." Abu Ayyub meminta izin sebentar. Ia menuju kebun kurma lalu memotong satu tandan kurma yang berisi kurma basah, kering, maupun yang masih mentah. Lalu Rasulullah SAW berkata, "Aku tidak menyuruhmu memotong tandan kurma ini. Bukankah engkau lebih membutuhkannya?" Abu Ayyub menjawab, "Wahai Rasulullah, sungguh, aku sangat ingin sekali agar Anda menyantap kurma ini, baik yang kering, basah, maupun yang belum masak. Kalau Anda berkenan, aku akan sembelihkan untukmu." Kemudian Rasulullah menjawab, "Boleh, tapi jangan engkau sembelih yang memiliki susu." Akhirnya, Abu Ayyub mengambil seekor anak kambing dan menyembelihnya. Kemudian Abu Ayyub berkata kepada istrinya, "Buatlah adonan dan buatkanlah roti. Engkau kan lebih tahu tentang roti." Abu Ayyub kemudian memasak setengah kambing itu, sedangkan sisanya ia panggang. Makanan telah tersaji di hadapan Rasulullah SAW dan dua sahabatnya itu. Rasulullah SAW segera mengambil sepotong daging dan roti, lalu berkata kepada Abu Ayyub, "Wahai Abu Ayyub, antarkan ini untuk Fatimah. Sungguh, ia belum makan selama beberapa hari." Maka, setelah mereka menyantap hidangan dan mereka merasa kenyang, Rasulullah SAW berkata, "Daging, roti, kurma kering, tamer, dan yang masih mentah," dan mengalir air mata beliau. Kemudian beliau bersabda, "Demi Allah, Zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh, kelak kalian akan ditanya tentang nikmat ini. Jika kalian mendapatkannya, maka letakkanlah tangan kalian padanya dan katakan Bismillah dengan menyebut nama Allah. Dan tak kala kalian telah kenyang, maka katakanlah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita semua kenyang dan yang telah memberikan nikmat yang lebih kepada kita." Kemudian Rasulullah SAW pergi dan berpesan kepada Abu Ayyub, "Datanglah besok kepada kami." Merupakan kebiasaan Rasulullah SAW, beliau pasti membalas orang yang berbuat baik kepadanya. Namun Abu Ayyub tidak mendengar pesan Rasulullah tadi. Umar bin Al-Khattab pun mengingatkan, "Sesungguhnya Rasulullah SAW memintamu untuk datang menemuinya besok, wahai Abu Ayyub." Abu Ayyub menjawab, "Iya, insya Allah, aku akan datang." Keesokan harinya, Abu Ayyub menemui Rasulullah SAW dan ternyata beliau memberinya seorang pembantu yang akan membantu pekerjaan rumahnya. Rasulullah SAW pun berkata, "Berilah wasiat yang baik kepadanya, wahai Abu Ayyub. Kami tidak melihat pada diri orang ini, melainkan kebaikan." Abu Ayyub pulang ke rumahnya dengan membawa seorang pembantu. Sesampainya di rumah, istri Abu Ayyub bertanya, "Milik siapa pembantu ini, wahai Abu Ayyub?" Abu Ayyub menjawab, "Punya kita. Rasulullah SAW telah menghadiahkannya untuk kita." Istri Abu Ayyub kemudian menjawab, "Sungguh, pemberian yang begitu besar dan hadiah yang begitu mulia." Kemudian Abu Ayyub mengatakan, beliau juga berwasiat agar kita berbuat baik kepadanya. Ummu Ayyub kemudian bertanya, "Terus, apa yang akan kita lakukan untuk melaksanakan wasiat itu?" Dengan tegas, Abu Ayyub menjawab, "Demi Allah, aku tidak melihat wasiat yang lebih baik
bagi budak ini, melainkan dengan membebaskannya. Kemudian sang istri berkata, "Sungguh, engkau telah diberi petunjuk kepada kebenaran. Engkau telah mendapatkan taufik." Akhirnya, Abu Ayyub pun membebaskan budak itu. Pendengar radio Syiar Tauhid Aceh, inilah salah satu potongan kehidupan Abu Ayyub di kala damai. Kalau Anda tahu kisah hidupnya tak kalah perang, sungguh Anda akan mendapatkan cerita kepahlawanan yang amat sangat menakjubkan. Sampai jumpa di kisah sahabat selanjutnya. Kisah teladan generasi terbaik. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Kisah teladan generasi